Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Nah, kata kul ini juga memberikan kepada kita, jangan pernah kita menyimpulkan keimanan atau kufur seseorang sepanjang dia telah beriman. Hati-hati. Jangan mudah mengatakan kafir nih. Kafir nih, gak boleh. Ingat kata Nabi, ketika kalimat kafir dikeluarkan dari lisan seseorang untuk menilai seorang yang telah beriman, maka dia seperti busur panah yang akan mencari pemiliknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah telah ditunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi setelah selesai menunaikan salat tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Nabi di antara doanya memohon kepada Allah agar berkenan diterima amalan beliau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, mohon anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, berkah, kemudian amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Jadi selevel Nabi saja masih bermohon kepada Allah agar amalnya diterima. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan menyimpulkan bahkan telah tuntas amalan kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mujahidin, orang-orang yang berjuang dan meniatkan perjuangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata jihad dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan kalimat fi sabilillah, yaitu perjuangannya dilakukan di garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui garis-garis ini dan semua konteks perjuangan tadi, apakah berjuang di aspek keilmuan, ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang mengabdi, apakah berjuang di aspek rumah tangga, ada yang mencari nafkah, ada yang merawat rumah tangga, apakah yang berjuang di birokrasi, di diplomasi, seperti sahabat Nabi kemudian dulu pernah menyontohkannya. Bahkan ada 97 jenis perjuangan yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, ya, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Kharasani, sekarang Uzbekistani, itu menghimpun satu kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat kemudian dengan namanya menjadi Sahih Al-Bukhari. Itu berisi 97 bab, 97 pembahasan. Dari mulai Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai Kitabul Imarah, Imarah menata pemerintahan, Kitabul Tijarah, bab tentang bisnis, bahkan Kitabul Marad, bab tentang kalau sakit seperti apa berjuang mendekat kepada Allahnya. Indah sekali. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka ada tahapan-tahapan keilmuan yang mesti kita bangun dulu dan tidak bisa lewat satu dengan yang lainnya. Di tangganya mesti jelas. Setidaknya ada 4 nanti tahapan itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan melalui fase-fasenya, dengan fase itulah kemudian kita bergerak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam kehidupan di dunia ini. Kita mulai insyaAllah, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik untuk kita semua. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ada 4 fase tahapan dalam keilmuan yang sangat menentukan perjuangan kita dalam mendekat kepada Allah, juga dalam membangun kesuksesan dunia dan akhirat. Bagian pertama, ada aspek yang disebut dengan aspek tauhid. Dan tidak main-main, nanti 13 tahun Nabi berjuang untuk bisa menyampaikan risalah tauhid di lingkungan masyarakat pemula. Yang kedua, nanti ada aspek fikih. Jadi kita akan lihat bagaimana turunan-turunannya. Yang ketiga, nanti ada akhlak. Awas, karena semua nyambung. Akarnya adalah tauhid, jalannya adalah fikih, hiasannya adalah akhlak. Dan terakhir nanti ada tasawuf. Ya, tasawuf. Bagaimana kemudian menampilkan ajaran-ajaran yang 3 tadi dengan perasaan jiwa yang bening.
melihat dengan transparansi nilai-nilai kemuliaan yang dibimbing oleh nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan hati-hati, di semua tahapan-tahapan ini ada bab-bab khususnya. Boleh jadi kemudian dalam setiap bab itu ada persoalannya, bahkan ada lompatan-lompatan dan penyimpangannya. Kita masuk bagian pertama tentang bab tauhid. Dalilnya Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi 4 bagiannya? Satu apa? Tauhid. Kedua apa? Fiqh. Ketiga apa? Akhlak. Keempat apa? Tasawuf. Nanti bagian keempat ini, empat-empatnya dirangkum nanti di firman Allah, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana. Tauhid. Fa'budni. Fiqh. Wa aqimis salata li dzikri. Di sini gabungan antara akhlak dengan tasawuf, hikmah. Baik, sekarang kita pecah satu-satu. Kata Allah di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh saya Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Awas hati-hati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gambaran pertama, ketika Allah meminta kita untuk mentauhidkan Allah, maka perintah pertamanya kita mesti menguatkan tauhid ini dengan ilmu. Ada ilmunya. Tidak cukup dengan mengucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini itu membuka nilai keislaman kita, memasukkan kita ke dalam bingkai, memasukkan kita ke dalam bingkai yang disebut dengan Islam. Masuk kita beriman, syarat pertama iman kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kata Allah, tidak cukup diucapkan saja. Mesti punya ilmu untuk mengalirkan ucapan ini ke dalam jiwa. Bawa kalimat itu bukan cuma di lisan, tapi sampaikan kepada jiwa kita. Supaya iman ini nanti menjadi semacam power dalam tubuh kita untuk menggerakkan semua bagian aktivitas tubuh kita. Karena ada orang-orang nanti yang berucap di lisan saja. Cuma karena nggak nyampe ke dalam jiwanya, imannya nggak jadi pembimbing dia. Nggak jadi power, nggak jadi penggerak. Fajar tadi itu nggak ada. Yang saya sebutkan sebelum Isya tadi. Fajarnya nggak muncul. Kenapa? Karena imannya cuma di lisan saja. Itu sudah ada kasusnya di zaman Nabi SAW. Diabadikan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Ya, Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata. Jadi ada Arab, ada Arab. Itu beda. Ada Arab, ada Arab. Itu lain. Kalau Arab, Arabun ain ra'ba. Arabun ain ra'ba. Saya coba tuliskan di sini. Yang paling belakang kelihatan ini? Belum saya tulis. Luar biasa. Mujahid hakiki. Belum ditulis sudah kelihatan. Arabun. Ya, ini. Ada yang kedua, A'rab. Ya, A'rab. Kalau yang ini Arab kota. Kota. Mekah itu metropolitan tuh. Kota. Madinah, kota. Di Nabi lahir di kota, tumbuh di kota, hijrah ke kota. Makanya ketika Yathrib itu dikunjungi oleh Nabi, hijrah berubah jadi kota. Karena statusnya kota. A'rab itu Badui, daerah. Gurun. Ya, dari kampung-kampung, gurun. Badui. Ingat, jangan disamakan ya bagian antropologis atau wilayah di Arab dengan di kita beda. Kalau di kita di Indonesia, orang-orang daerah tuh Masya Allah jujur, sopan, lembut, tuh kan? Baik-baik dan sebagainya. Nah, kota agak berubah karena dinamika lingkungannya berbeda. Tantangannya lain. Makanya kalau Anda misalnya ingin mencari pencuri, jangan ke desa. Sedikit ditemukannya. Di kota banyak. Pencopet ada. Oh, pencuri ada. Begal ada. Level paling kecil yang di bis kota, sampai level paling besar yang makanannya tinggi. Maaf ya, sapi aja makanan rumput. Yang besar ini makanannya aspal. Ada yang makan aspal. Ada yang makan gedung. Ada yang makan proyek. Banyak sekali. Ada. Beda dinamikanya. Tapi kalau di Arab, itu lain. Orang kota, orang yang cenderung berpendidikan. Kata-katanya lembut. Baik, pergaulan luas. Desa, karena di sana tipografinya lain dengan kita. Yang dilihat cuma padang pasir.
Yang muncul cuman unta. Kelihatan unta lagi, kelihatan kadal gurun, bab, gitu kan? Yang kelihatan cuman kadal gurun, cuman unta, padang pasir, suasana panas, sehingga berpengaruh kepada cara dia beraktivitas. Karakternya lain. Makanya orang-orang Arab dilukiskan dalam Al-Quran dengan asyaddu kufra wa difaqa. Kadang-kadang berkatanya kencang, sulit diatur, itu Arab. Makanya banyak di hadis kisah-kisah orang Arab itu unik. Ke masjid, numpang kencing. Masuk masjid. Dik, datang ke depan, pipis saja. Umar kan udah naik pitam, Umar, naik. Kata Nabi Umar, jangan Arab. Belum tahu. Orang belum tahu, diberitahu. Gak usah dimarahin. Tuh, akhlak nanti. Orang belum tahu, diberitahu. Bukan dimarahin. Pak ini sab belum lurus, mungkin belum tahu, diberitahu. Jangan dimarahin. Woi, luruskan. Masya Allah. Apa belum tahu cara meluruskan sab? Masya Allah. Yang begitu kan susah nantinya. Kumaing weh. Kumaing. Orang di dia 10 tahun. Kok 10 tahun? Masjidnya padahal baru 5 tahun. Tuh. Gak akan tuntas. Kembalikan ke awal. Jadi saya balikan ke awal Arab. Itu apa? Orang kota. Arab orang desa. Qalatil a'rabu. Orang Arab Badui berkata. Amanna. Quran surah 49 ayat ke-14. Ya Rasulullah, kami telah beriman. Apa jawab Nabi? Nabi tidak bisa mengukur keadaan hati seseorang. Maka wahyu diturunkan dari Allah. Kul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang ini. Kalimat kul di Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad. Kalimat kul dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW. Karena kalau beliau buat sendiri, mustahil ada kata kul. Langsung akan dikatakan, Wallahu ahad. Nas. Ketika ada kul katakan, berarti ada yang menyuruh untuk mengatakan itu. Apa mungkin saya membuat sesuatu dengan katakan? Katakan masuk toilet sekarang. Katakan besok nanti kita bubar. Katakan besok saya mau ceramah. Mustahil. Katakan selalu menunjuk pada subjek yang lain yang memerintahkan sebuah hal tertentu. Maka kata kul dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran adalah murni firman Allah, bukan rekayasa Muhammad SAW. Kul, katakan Muhammad SAW. Lam tu'minu. Nah, kata kul ini juga memberikan kepada kita, jangan pernah kita menyimpulkan keimanan atau kufur seseorang. Sepanjang dia telah beriman. Hati-hati. Jangan mudah mengatakan kafir nih. Kafir nih. Gak boleh. Ingat kata Nabi, ketika kalimat kafir dikeluarkan dari lisan seseorang untuk menilai seorang yang telah beriman, maka dia seperti busur panah yang akan mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di dunia, maka dia mencari ke langit. Kalau tidak ditemukan di langit, maka dia akan kembali kepada yang mengucapkannya. Karena itu saking hati-hatinya, Al-Quran bahkan memberikan 3 kata untuk kalimat kafir. Cuman sayang kadang-kadang terjemahannya sama. Di Quran itu ada kafar, jamaknya kafaru. Ada kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Ada yang ketiga kufar. Kalau disebutkan kafar, itu bukan orangnya. Tapi lebih kepada perbuatannya. Jamaknya kafaru. Contoh kafar yang tunggal. Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum. Kalau engkau syukur kepadaku, kata Allah. Yang bersyukur itu kan pasti orang beriman. Mustahil yang enggak punya iman bersyukur, itu mustahil. Yang punya iman. Anda punya harta, bentuk syukurnya zakat. Anda sehat, bentuk syukurnya ibadah. Kalau kamu syukur, saya tambah. Anda berzakat, berbuat hasanah, maka pahalanya 10 kali lipat. Ingat, zakat ketika dikeluarkan, minimal pahala 10 kali lipat. Quran surah ke-6, ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Anda tambah dengan infak, paling minimal 700 kali lipat. Quran surah kedua, ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang berinfak seperti menumbuhkan satu benih, tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 bulir. 1 kali 7 kali 100, 700. Itu batas minimal. Maksimalnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gak akan ada batasnya. Tapi wala in kafartum, kalau Anda ingkar, tertutup, gak mau syukur. Ada harta, sudah masuk nisab, gak mau zakat. Sulit infak. Padahal Allah titipkan ke orang itu untuk ibadah. Perhatikan filosofi harta ketika disebutkan dalam Al-Quran. Itu bukan untuk dikoleksi, Pak, Bu.
Kalau cuma ngoleksi, Anda ketinggalan. Sudah ada Firaun dan sudah ada Korun partnernya. Korun jagoan dalam mengoleksi harta. Kalau urusan pamer poya-poya, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram. Korun udah jagoan, udah pamer duluan. Buka Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 77. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk zamannya Musa, kaumnya Musa. Nabi Musa itu banyak dikisahkan dalam Al-Quran karena memang lengkap keadaannya. Penguasa zalim ada, berpartner dengan penguasa gelap, pengusaha gelap ada. Fir'aun berpartner dengan Qarun, intelektual kebelingernya namanya Haman. Lengkap semua ada. Makanya sering disebutkan tipologinya di Quran. Paparannya jelas. Contoh yang pengusaha kayanya tapi kemudian gelap itu Qarun namanya. Kata Allah, Qarun termasuk kaumnya Musa. Wa inna mafatihahu la tanu'u bil usbah. Anda pengen tahu kekayaannya, kata Allah, kalau Anda melihat bodyguardnya saja, itu hanya ditugaskan untuk membawa kunci-kunci berangkasnya di belakang kot. Lewatlah yang bawa Ferrari. Lewat. Malam-malam cuma manasin balapan sama taksi. Dan bolak-balik. Itu ketinggalan zaman. Bilangin, telat Pak. Karena Qarun lebih jagoan. Kemana dia lewat? Belakang bodyguard. Bukan buat jagain Qarun. Cuma buat ngangkat kunci berangkasnya saja. Jadi kalau ada orang lewat, mau ngambil harta saya, silakan aja. Nih, belakang aja berat, bawa kuncinya aja. Ente mau nyuri isinya. Itu Qarun. Tapi apa yang terjadi? Fakhasabna, kami bikin likuifasi. Lipat dengan tanah, lipat dengan orangnya sekalian. Habis. Lalu Allah terangkan fungsi harta setelah itu, ayat 77-nya. Perhatikan kalimatnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, yang merasa kaya, sebetulnya kekayaan itu aku titipkan kepadamu supaya jadi bekal akhirat. Karena kamu sulit bersaing dengan orang yang aku titipkan tenaga. Yang kamu sebut miskin itu bukan miskin, tapi dia kaya dengan tenaganya. Sehingga bisa bangun malam tahajud. Dia bisa puasa. Kamu pikir dia miskin, dia tuh rajin puasa. Masya Allah. Puasa bukan cuma Senin Kamis, kamu Senin baru latihan, duhur buka. Dia Senin dah lewat, Kamis dah lewat, Ayamul Bid dah rajin. Bahkan sekarang puasa Daud. Ini ente, dia puasa Daud, kamu sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Kan? Makanya Allah kirimkan harta buat nyaingin orang itu. Dia dapat tahajud, ente infak, dapat 700. Dia memang gak kelihatan banyak harta, tapi hafalan Qurannya sempurna, 30 juz. 30 juz, Anda juz 30 aja belum lengkap. Dari dulu, amayatas sa'alun, amayatas, gak diterus-terusin tuh. Ya, penutupnya minal jinnati wan nas gitu kan. Itu aja, cita-cita surga Firdaus lagi. Makanya manfaatkan itu, cari akhirat. Gak boleh lupakan dunia, silahkan. Tampil mewah, boleh. Sebagai tanda syukur. Diniatkan karena Allah. Tapi jangan lupa ibadah tadi. Itu indah. Kafar. Ya, jamanya kafaru. Innal ladzina kafaru. Sawa'un alaihim. A'anzartahum. Am lam tunzirhum. La yu'minun. Itu bukan sekedar orang non-muslim saja. Termasuk orang Islam yang sulit diingatkan. Jadi kalau ada maksiat yang menyerupai orang yang belum beriman, itu artinya dia sebenarnya sudah beriman nih orang ini. Tapi dia mengerjakan pekerjaan seperti orang yang belum beriman. Makanya disindir oleh Quran. Kamu ini gimana? Katanya beriman, tapi perbuatan kamu seperti yang kufur. Kamu ini muslim, wajib sholat. Tapi kamu gak mau sholat. Ada nggak orang yang mengaku beriman, diminta sholat gak mau sholat? Ada. Bahkan ada yang sawa'un alaihi ma'anzartahum, ada. Diingatkan susah. Dengar adzan marah. Allahu Akbar, gandeng. Ada. Di KTP-nya muslim. Makanya ketika hisab KTP duluan ke surga. Ada yang demikian sulit, diingatkan sholat susah. Mau zakat juga nawar. Ya kan? 2,5% Pak, 0,5% bisa enggak? Pokoknya ada aja alasannya. Nah itu perbuatan namanya. Yang seperti ini nggak boleh dihukumi kufur, keluar dari akidah. Hati-hati. Nggak bisa sembarangan. Nah, yang kedua kafir. Kalau kafir itu umumnya narasinya. Umumnya ya, walau ada detailnya. Umumnya orang yang memang belum beriman. Dan dia tidak tergerak kemudian untuk menyakiti orang Islam. Cuman suka ngajak-ngajak. Nawarin sesuatu, bikin proposal dan sebagainya. Supaya ngajak ke keyakinannya. Makanya dulu ada orang-orang jahiliyah datang kepada Nabi. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu yang sekarang belum hadir tuh, belum lahir. Ya. Pokoknya Allah. Saya datang tuh.
Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Malam-malam pada Nabi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak usah kemudian berselisih. Kita memang beda tuh. Kita memang beda. Di orang jahiliyah aja udah ngaku bahwa kita berbeda. Dan nggak pernah ada orang jahiliyah mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi kalau ada orang liberal sekarang mengatakan demikian, tuh Abu Jahal kaget tuh kalau bangun lagi tuh. Kaget tuh. Ya, kita memang beda, cuman perbedaan kita jangan menjadikan kita berselisih. Udah gini aja deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian satu surah, disebut dengan namanya langsung Al-Kafirun. Nyerang sih enggak, cuman ngajak-ngajak. Kul ya ayyuhal kafirun. Dalam rumus tafsir, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi dengan nuansa yang serupa. Ada sekarang orang ngajak-ngajak? Ada. Gitu. Ada. Dan nggak usah kaget. Dan nggak usah marah. Karena Nabi pun dulu nggak marah. Kalau ada yang seperti itu, datang Car Free Day. Karnya yang free, yang lainnya tidak. Ya, ngasih buku, ngasih biskuit. Ayo begini. Tenang aja dulu, begitu tahu, datang, kasih tahu. Pak, Ibu, mohon maaf, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu, sudah ada yang seperti Bapak. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Maksa sih enggak, cuma ngajak-ngajak. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Indah sekali dalam Islam. Dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Silahkan kerjakan agama Bapak, kami kerjakan agama kami. Kalau ingin tahu tentang Islam, Islam itu indah. Tidak pernah maksa-maksa. La ikraha fiddin. Allah Tuhannya satu. Jadi kita ajarin dia tuh di situ. Itu aja, ngapain marah? Ini banyak berselisih, saya buat ini, saya buat itu, komen ini, komen pertikaian di media sosial. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, jangan pernah mencela yang sudah tercela. Buang-buang energi. Buang-buang energi. Dan jangan pernah merasa ingin dipuji pada yang tidak layak mendapatkan pujian itu. Jelas ya? Pujian kan milik Allah. Setiap hari kita katakan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Semua pujian milik Allah. Alnya istighraq di situ, bukan ta'rif. Istighraq, semua, komprehensif. Semua pujian. Maka nggak boleh mengambil bagian dalam pujian kehidupan dunia. Nggak boleh. Kembalikan ke Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, begitu dipuji kembalikan. Masya Allah, Pak, anaknya hebat ya, bisa hafal Quran, juara pertama. Alhamdulillah, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ditambahin lagi. Ya, saya juga berusaha sih, malam-malam saya sholat, saya doakan. Dan harus mencari harta yang halal. Kalau nggak begitu, Allah nggak akan ridho. Nah, itu diambil tuh. Wa naqasa fihi minal alif wal lam. Nah, itu al-kafirun, kafir. Kalau Anda gabungkan perilaku yang menyimpang plus perlakuan yang zalim dari pelakunya, maka disebut kufar namanya. Bisa ajaran yang menyimpang, bisa orangnya langsung. Yang punya memang dorongan untuk menzalimi, menganiaya. Maka kufar. Maka turun Quran surah ke-48 ayat ke-29 menyebutkan kalimat ini. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Gak ada kalimat asyidda'u 'alal kafirin. Gak ada kalimat asyidda'u 'alal ladzina kafaru. Kufar. Karena kufar definisinya jelas. Orang ini ingin kemudian menzalimi, menganiaya, menyerang, menghancurkan, atau datang kemudian paham-paham yang menyimpang ingin menghancurkan nilai-nilai keislaman yang baik. Maka pada yang demikian tegas pun ada aturannya. Nah, dikembalikan kepada Arab tadi. Ya, hati-hati, kita ini baru 10% dari poin yang pertama tadi. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Tenang, masih jam 3 tuh. Baik, fair insyaallah. Ya, kembali sini. Syahid fisabilillah aja. Baik, balikin sini. Nah, kullam tu'minu, gak sembarangan masalah akidah ini. Jangan hukumi orang. Turun kemudian ketentuan dari Allah, katakan Muhammad lam tu'minu, kamu belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, syaratnya aja yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat iman yang diucapkan itu belum masuk ke hati. Enggak tembus ke jiwa, cuma di lisan. Karena enggak tembus ke jiwa, maka jiwanya tidak menjadi bimbingan untuk seluruh anggota tubuhnya. Harusnya begini. Ini rahasianya nih. Ini di antara kita saja ya. Oke, di gambar Muhammadiyah itu di benderanya ada cahaya. Nanti lain waktu kita bahas lah ya. Kenapa Muhammadiyah bukan Ahmadiyah? Hah? Nanti di akhir saya sampaikan.
Kalau Muhammadiyah jelas Ustaz, Muhammadiyah menyimpang. Tidak. Karena nanti kita akan lihat. Betul, dalam bagian sekte nanti akidah, sudah jelas. Ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya yang kita tinggalkan. Tapi kenapa kayak Ahmad Dahlan memilih nama Muhammad dibandingkan nama Ahmad? Sedangkan nama Ahmad tersebut dalam Al-Quran satu kali saja. Di Quran surah ke-61 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas di lisan Nabi Isa. Muhammad disebutkan 4 kali. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-49 dan ke-28. Dan kenapa dipilih itu ditambah dengan ya nisbah di ujungnya dengan tak sifat. Apa maknanya? Nanti di akhir. Kasih dulu. Sampai mana tadi kita? Baik, lihat sini, fokus baik-baik. Bagian pertama. Qul lam tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lihat teman-teman sekalian. Ini saya sebut titik iman. Jadi kalau seorang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia sah beriman. Maka berubah kalimatnya menjadi orang beriman. Panggilannya pun berubah dari Al-Quran. Di Al-Quran dari ya ayyuhan nasu menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang telah punya iman. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Nah kalau sudah diucapkan, kalimat iman itu pasti masuk ke hati kita, ke jiwa kita. Sumber roh kita. Ini nanti akan memberikan kemudian sinyal-sinyal, fajar tadi, bimbingan-bimbingan ke seluruh tubuh kita. Iman ini akan membimbing kita bagaimana mata melihat. Iman ini akan membimbing kita bagaimana lisan bicara. Iman yang akan membimbing bagaimana kaki melangkah. Karena beda pemilik iman dengan yang belum punya iman itu lain. Imannya dulu yang akan disebut oleh Allah. Contoh. Ini saya mau melihat nih misal. Kita akan melihat, kita beriman. Maka iman kita itu akan masuk ke dalam mata kita membimbing apa yang harus dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Karena itu ketika orang beriman melihat, di dalam Al-Quran disebutkan kalimat imannya dulu sebelum fungsi matanya. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Sebelum fungsi mata disebutkan imannya dulu. Tuh lihat. Yaghuddu min absarihim. Maka imanmu akan membimbing engkau untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik engkau akan palingkan. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang kurang baik yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang bergerak. Dan seketika imannya akan membimbing dia. Oh ini nggak bagus. Itu refleks cepat. Semakin kuat iman, semakin cepat dia mengalihkan pandangannya. Bahkan di ayat lain Quran surah ketiga, ayat 133, jadi semakin cepat begitu melihat misalnya sekilas tak sengaja dia langsung menoleh. Dan lisannya beristighfar, astagfirullahaladzim. Cepat sekali. Menoleh saja ini menunjukkan imannya kuat. Tapi saking kuatnya dia istighfar. Anda itu ketika melihat sesuatu nggak sengaja kan nggak dihukumi salah. Jadi kalau Anda menoleh itu kekuatan iman bagus. Tapi yang paling dahsyat bukan sekedar menoleh, lisannya istighfar. Jadi begitu dia berbelok, astagfirullahaladzim. Turun lagi derajatnya sedikit, belok saja. Istighfar belum muncul. Ada yang belok, tapi istighfar telat. Ada yang istighfar, beloknya telat. Ada. Dan itu kebanyakan. Itu kebanyakan. Ya. Istighfar belok telat. Astagfirullah. Oh iya, astagfirullah. Ada yang memang beloknya telat, istighfarnya kelewatan. Duluan. Astagfirullahaladzim. Ah, bening kieu gambar teh. Astagfirullah. Dosa. Dosa tapi dilihat gitu. Jadi sebetulnya tuh semua fenomena hidup itu banyak hal yang Allah itu ingin ngecek iman kita tuh masih ada apa enggak gitu. Coba lihat lisan tuh lisan. Sebelum mulut ini bicara, iman dulu tuh yang disentuh oleh Al-Quran. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yaskhar qaum min qaum, jangan saling mencela. Jangan saling mencela, jangan berselisih. Makanya saya tuh suka bertanya dengan sangat dalam. Anda mengaji Quran, pulang dari majlis taklim, kok saling mencela? Saya mau tanya, Anda belajar apa? Mana imannya? Anda belajar Quran, belajar sunnah. Pulang-pulang dari majlis ilmu, kenapa saling mencela? Kenapa saling berselisih? Kenapa saling ribut? Di mana nilai keimanannya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gosip. Jangan gosip, jangan gibah. Iman dulu disebutkannya. Jadi lisan orang beriman itu mustahil dibawa kepada maksiat. Saya tidak, Pak. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh, kalau ketemu Pak, ceritanya tuh banyak ya. Eta tah, gosip tah.
La yaghtab ba'dukum ba'da. Sampai terus, sampai ke tangan, sampai ke kaki. Jadi iman itu akan berfungsi. Nah ini yang dimaksud Al-Quran itu. Iman itu kalau sudah diucapkan, mesti masuk ke hati, ke sini. Sumber tadi. Bukan cuma di lisan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jiwa kita, bahkan dalam bekerja nih. Ini saya kasih rahasia yang sangat besar nih. Sekali lagi ini di antara kita saja. Jadi kalau orang belum beriman, tuntutan kerjanya, yang disebutkan oleh Al-Quran, bekerja dengan cara yang benar, hasilnya cari yang bermanfaat. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi. Silahkan Anda bekerja untuk cari makan di bumi. Ini menggunakan kalimat dzikrul ba'di yuradu bihil kullu di ilmu balaghah. Di bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis itu. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis dengan semua orang Malaysia? Tidak, sinekdok namanya totem pro parte. Kalau sebagian Garuda berhasil merekam harimau Malaya. Apakah Garuda yang main sama harimau? Nggak akan ketemu. Maksudnya sebagian melalui keseluruhan, mewakili keseluruhan. Nah di sini kata Allah silakan cari makan. Cari makan di sini kan orang kerja bukan untuk cari makan aja. Tapi cari pakaian, cari mobil, cari macam-macam. Makanya orang kita pun ketika ditanya, Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi, sesuap. Padahal yang dicarikan banyak. Suapan kedua, suapan ketiga, suapan keempat, ya kan? Dan sebagainya. Sampai jauh, Pak, jangan lama-lama ya. Habis ini mau kemana, Pak? Ke hatimu. Ya seperti itulah, biar cerahlah suasana ya. Tenang. Maaf yang belum menikah. Ya kita doakan insya Allah mudah-mudahan ketemu jodohnya ya. Baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Supaya 1 hari itu buat sama-sama persiapan. Balik lagi. Kebalikan. Nah kata Allah silakan cari makan kerja. Caranya awas halalan thayyiba. Cari dengan cara yang legal. Kalau konteks kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan jangan melanggar hukum. Ya jangan nyuri. Awas hati-hati. Berlalu lintas pun sama. Patuhi peraturan. Kalau memang bawa helm, pakai helm. Ya udah, peci buat ke masjid. Helm buat lalu lintas. Jangan ditukar. Pakai helm ke masjid, pakai peci lalu lintas. Wih, jalan. Ngejar pengajian di jalan Sanjang. Lalu lintas diterobos lampu merah. Boom. Ya polisi menunaikan tugas. Artinya ada yang tidak benar. Berhenti. Apa Pak? STNK mana? Ada. SIM? Ada. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilewat? Saya nggak tahu ada Bapak. Nggak salah, nawar tadi. Cari dengan yang benar. Jauhi korupsi, jauhi. Ya, awas nyogok, jauhi. Benar. Nah kalau sudah dapat itu, thayyiban, belikan yang bermanfaat. Beli makan nggak semua harus dibeli. Mana yang menyehatkan itu dibawa. Itu yang disebut dengan thayyib. Tapi itu konsep umum. Karena itu ayatnya universal. Ketika menyentuh orang beriman, maka dirubah kalimatnya dari ya ayyuhan nas kepada ya ayyuhalladzina amanu. Pindah ayatnya ke ayat 172, paling kiri 19. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Indah. Allahu akbar. Indah. Ketika menyebut manusia umum, disebutkan halalnya, disebutkan thayyibnya, dan kalimatnya mufrad, singular, tunggal. Halalan, thayyiban. Tapi ketika memanggil orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dirubah, dihilangkan kalimat halalnya, dijamakkan bentuk thayyib yang menjadi thayyibat. Kata para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena pemilik iman itu, otomatis imannya akan membimbing dia untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada orang mengaku beriman mencari yang haram, itu artinya ada masalah dengan imannya. Itu yang saya katakan, iman itu bukan cuma diucapkan, tembuskan ke dalam jiwa. Jadi begitu Anda bekerja pun iman itu membimbing. Kata Allah kalau iman itu ada, pasti ngarahkan pada yang halal. Karena itu halal itu nggak usah disebutkan lagi. La yasrikul mu'min, indama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, mustahil orang beriman itu nyuri, korupsi. Mustahil. Ketika dia mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Maksudnya iman itu akan menghentikan perbuatan dia. Kita sedang bekerja. Pak, Masya Allah, Pak Syuhada. Sedang tugas di kantor. Tiba-tiba ada orang minta bantuan ingin mengajukan proyek. Pak, iya Pak. Desa ditawis. Insya Allah ayah fitnah Pak. Masya Allah, seberapa fitnah? 5 miliar.
saya masih beriman. Iman saya menggerakkan telunjuk saya. Jari beriman, jari tahiyat, tidak akan pernah berbuat maksiat. Silahkan bawa kembali. Perbaiki. Jauhi yang seperti itu. Masya Allah. Pergi dia. Datang lagi, Pak, sudah saya perbaiki. Oh, nggak ada yang berubah. Maksudnya fee-nya, Pak. Dari 5 miliar jadi 50 miliar. Kamu ini, sebentar, Bapak istihara dulu. Gak bisa. Gak ada istihara dalam maksiat. Punten, Pak, contoh. Mustahil. Gak bisa. Kalau dalam urusan maksiat sudah, karena jemari orang beriman itu gak bisa bergerak. Kalau dalam urusan maksiat mustahil. Sampai ke kakinya, dari kepala sampai ke kaki. Nah sekarang pertanyaan kita sekarang, bagaimana memasukkan iman itu dari lisan ke hati? Itu poinnya. Dan ini inti materi kita ini. Bagian pertama tadi. Bagaimana memasukkan kalimat iman itu di lisan, masuk ke dalam hati. Maka turunlah Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam. Mesti punya ilmu. Ya. Fa'lam. Ini kuncinya. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ayo ngajinya pakai ilmunya, pakai ilmu alatnya. Di ilmu nahwu. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Beda dengan wawu, beda dengan hatta, ya beda dengan ila, lain. Perhatikan baik-baik. Fa itu huruf ataf. Ataf itu yang menyambungkan dua peristiwa. Jadi ada dua peristiwa, peristiwa pertama, peristiwa kedua. Disambungkan oleh huruf ini konjungsi dalam bahasa Indonesia. Supaya nyambung kedua peristiwa itu. Tapi antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu nggak ada jedanya. Seketika, langsung. Contoh, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria itu sholat. Dalam sholatnya berdoa kepada Allah supaya dikaruniai keturunan. Karena menurut medis gak mungkin punya keturunan. Mustahil, gak bisa. Istri kamu itu maaf, mandul, menopause, mustahil punya keturunan. Maka kalau ada pendapat di manusia yang mengatakan mustahil tentang satu hal kebaikan, maka itu isyarat langsung dari Allah. Lihat rumus tafsirnya. Isyarat langsung dari Allah supaya meninggalkan pendapat itu karena Anda sedang dipanggil untuk memohon kepada Allah secara langsung. Tanpa perantara. Maka beliau tunaikan sholat. Sholat itu rumus cepat dalam Al-Quran agar kita memohon kepada Allah. Dalilnya Quran surah kedua ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau punya persoalan, cepat minta tolong kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena semua orang pasti punya masalah. Dan masalah itu diberikan sesuai dengan batas kesanggupan mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Terima. Karena Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan saya. Karena Anda yang sanggup, saya tidak. Terima. Dan gak usah bikin status. Memang cuma saya yang sanggup, yang lain tidak. Terima kasih ya Allah. Itu gak sanggup namanya. Setelah itu sholat minta. Wassalah, di sholat minta. Nabi Zakaria praktekkan dalam sholatnya minta. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam sholatnya bermohon, ya Allah engkau maha pemberi tanpa batas. Nama Allah memberi tanpa batas disebut Wahhab namanya. Wahhab. Permintaannya amr litolab disebut hab. Habli untuk sendiri, hablana untuk banyakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena beliau minta untuk sendiri, Rabbi habli. Habli. Ya Allah berikan kepadaku dari sifatmu yang tanpa batas dalam memberi. Ini rumus di Quran surah 17 ayat 110. Ya kalau Anda punya permohonan, Quran surah Al-Isra ayat 110. Paling kanan pertengahan. Baris yang ke-12 sampai yang ke-13. Halaman 293. Kata Allah, minta. Kalau punya kebutuhan. Kulid Allah awin ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jika Anda punya permohonan, sampaikan kepada Allah. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau spesifik. Sebut nama yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh rezeki, ya Razzaq. Kalau butuh ilmu, ya Al-Alim. Kalau ada musibah, ya Sabar. Kalau diganggu dijahili, ya Al-Malik dan Jabbar. Nabi Zakaria butuh pemberian tanpa batas. Maka menyebut namanya Wahhab. Rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah. Dari sisimu saja ya Allah. Yang lain mengatakan tak mungkin. Innaka sami'ud du'a. Kau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Apa jawabannya setelah itu? Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Minta. Berdiri bahasa Arabnya qaimun. Sedang sholat belum selesai yusolli. Maka doanya baru selesai. Sholatnya belum selesai. Antara doa selesai berdoa menunggu jawaban. Antara doa dengan jawaban langsung disekat dengan huruf fa. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu
wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka baru selesai berdoa, langsung turun malaikat menyampaikan jawaban doanya. Sedangkan beliau belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholat. Jadi menyambungkan antara berdoa dengan jawaban. Keduanya, satu berdoa, kedua menjawab doa. Antara berdoa dengan menjawab, dipisahkan huruf fa. Disambungkan keduanya. Begitu bersambung, tanpa jeda. Baru selesai doa, seketika dikabulkan. Sekarang perhatikan. Antara syahadat dengan ilmu, menggunakan huruf fa. Ketika Anda berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu baru perkataan. Maka cepat cari ilmu. Untuk bisa menguatkan syahadat itu sampai tertanam dalam jiwa. Fa'lam. Hurufnya menggunakan fa. Tidak menggunakan wawu. Tidak menggunakan hatta. Tidak menggunakan thumma. Kalau wawu berarti ada jeda sedikit. Kalau thumma jedanya panjang. Dhahaba Muhammadun ila jalan Banteng Syari. Banteng thumma Ahmad. Muhammad pergi ke jalan Banteng kemudian Ahmad. Artinya nyusul. Berangkat duluan 10 menit kemudian nyusul. Tapi kalau pakai fa, dhahaba Muhammadun ila Syari Banten fa Ahmad. Baru berangkat seketika ditempel. Maka kalau sudah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah fa'lam. Maka mesti cari ilmu. Di terjemahan itu cuma maka ketahui. Untuk tahu itu kan harus ada ilmu. Maka cari ilmu lah. Fa'lam tu fi'il amr. Amr dari kata alima ya'lamu ilman, cari ilmu. Ilmu untuk menguatkan keyakinan kita. Sampai dengan ilmu itu kita yakin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat Qur'annya fa'lam annahu la ilaha. Bukan sekedar ketahui, maka cepat cari ilmu untuk menguatkan dalam jiwamu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, ini persoalannya karena ilmunya tidak ada. Ilmu tauhidnya belum didalami, ilmu syahadatnya belum dimantapkan, sehingga seringkali kemudian keyakinan itu bahkan mudah ditukar hanya dengan fatamorgana dunia. Kasih mie instan, tukar syahadat dengan mie instan. Masya Allah. Tukar emas sarung, ya. Ada yang ditukar dengan angin surga, cuman kalimat-kalimat. Aku mencintaimu, lepaskan keyakinanmu, maka engkau akan menikah denganku. Kalau engkau ingin menikah denganku, tuliskan namamu di surga kita bersama. Jangan katakan cinta, jangan katakan yang naik motor berdua. Tuliskan namamu di buku nikah kita dengan kalimat syahadat yang kau ucapkan sebelumnya. Berikan BPKB ku kepadamu. Buku pernikahan kita berdua. Yeah. Sabar, tunggu kiamat kurang 2 hari. Ilmunya disebut dengan tauhid. Itu dasar yang pertama. Dan tauhid ini teman-teman sekalian, itu penting sekali kuat. Makanya Nabi pun 13 tahun. Dan tauhid sifatnya hitam putih. Hitam putih aja. Ya. Gak ada abu-abunya, jelas. Ketika berkaitan dengan Tuhan, selesai. Qul huwallahu ahad. Ahad, satu aja. Gak ada yang lain, jelas. Gak ada alternatif. Ada beberapa pendapat tentang Tuhan. Nggak ada, cuma satu. Sudah hitam putih aja. Ini halal, ini haram. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Ya, yang paling singkat-singkat ngajinya. Di An-Nawawi itu Al-Arba'in, 42 hadis, nomor hadis yang ke-6. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Kalau terkait akidah jelas, ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Selesai. Tuhan Allah, yang lain bukan Tuhan. Nggak ada alternatif. Jadi nggak ada dalam tauhid itu kalimat semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Nggak ada. Jelas kalau nggak kanan kiri selesai. Kalau nggak hitam putih tuntas. Jelas ya? Makanya kalimatnya pun jelas. Ayo baca lagi dong. Yuk kita baca dengan ilmunya. Saya tidak bermaksud mengajari ya. Hanya ingin mengembalikan apa yang telah guru-guru kami sampaikan. Masih ingat tadi kalimatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat. Yuk kita pakai ilmu terapannya dulu. Annahu la ilaha illallah. Awas, kalimat ini dibawa saat kita hidup dan menjadi kunci saat kita meninggal. Wafat. Siap-siaplah buat meninggal. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau Anda nggak praktekkan, tetap juga akhirnya la. Apalahnya ikrah fiddin. Nggak bisa. Tidak. Siap-siap. Boleh berlatih. Banyakin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan berlatih, tapi pahami dengan baik supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Jangan sampai la ilaha illallah tapi perbuatannya melanggar ketentuan itu. La-nya nafi. Illanya isbat.